Hantu adalah kata dalam bahasa Indonesia dan Melayu yang berarti roh, hantu, atau makhluk gaib yang mencakup roh orang yang sudah meninggal, roh alam, serta makhluk legendaris lainnya. Berikut penjelasan lebih rinci. Asal-usul. Kata ini berasal dari bahasa Proto-Melayu Polinesia, Kanitu, dan bahasa Proto-Austronesia, Kanicu, dan memiliki kata serupa dalam bahasa-bahasa Austronesia lainnya, seperti Anito di bahasa Tagalog dan Aitu di bahasa Polinesia. Jenis-jenis hantu yang terkenal. Pontianak, hantu wanita yang meninggal saat melahirkan atau sedang hamil. Dikatakan sering muncul di malam hari, berpenampilan cantik, namun bisa berubah menjadi menakutkan dan suka mengganggu wanita serta anak-anak. Pocong, hantu yang berwujud mayat yang dibungkus kain kafan sesuai tata cara penguburan Islam. Konon, jika tali pengikatnya tidak dilepaskan, rohnya tidak bisa pergi dan akan mengganggu orang hidup. Tuyul, makhluk kecil yang menyerupai anak kecil, sering dianggap sebagai hantu peliharaan yang disuruh mencuri uang atau barang berharga. Hantu air, roh yang tinggal di perairan seperti sungai, danau, atau laut. Dikatakan bisa menenggelamkan perahu atau menarik orang ke dalam air. Hantu rimba, roh yang menjaga hutan lebat, biasanya dianggap sebagai penjaga alam dan bisa memberikan perlindungan atau hukuman tergantung pada perilaku manusia yang masuk ke wilayahnya.
Pandangan berbeda. Dalam budaya, kepercayaan tentang hantu sudah ada sejak zaman kuno, terkait dengan animisme dan pemujaan nenek moyang. Berbagai upacara dan ritual dilakukan untuk menenangkan roh atau menjauhkan diri dari gangguan. Dalam agama, pandangan berbeda-beda. Misalnya, dalam Islam, hantu sering dikaitkan dengan golongan jin atau setan yang bisa mengganggu manusia. Dalam agama lain, penafsirannya juga berbeda sesuai ajaran masing-masing. Dalam ilmu pengetahuan, secara ilmiah, keberadaan hantu belum dapat dibuktikan dan dianggap sebagai fenomena psikologis, budaya, atau kesalahan penglihatan. Kegiatan penelitian tentang hantu juga digolongkan sebagai ilmu semu. Secara logika, hantu adalah makhluk mitos yang sering dikaitkan dengan ketakutan, namun dalam budaya dan cerita rakyat, ada sisi yang justru membuat orang menyukai atau tertarik padanya. Sisi yang sering disukai atau menarik, misteri dan keunikan. Kisah tentang hantu selalu penuh teka-teki. Setiap daerah punya jenis hantu sendiri dengan ciri khas yang berbeda. Misalnya di Indonesia ada kuntilanak, pocong, atau wewe gombel. Keberagaman ini membuat cerita tentang mereka menjadi bahan pembicaraan yang seru dan tidak membosankan. Nilai pendidikan. Banyak legenda hantu sebenarnya diciptakan untuk mengajarkan moral. Contohnya, kisah hantu yang muncul karena dikhianati atau diperlakukan tidak adil bisa mengingatkan orang untuk berbuat baik, atau cerita yang melarang anak-anak keluar malam agar selamat dan berperilaku sopan. Hiburan, bagi sebagian orang, menonton film horor atau mendengar cerita hantu adalah cara untuk mencari sensasi. Rasa takut yang muncul kemudian diganti dengan rasa lega ketika menyadari itu hanya cerita, dan ini bisa menjadi pengalaman seru saat dilakukan bersama teman atau keluarga. Kisah emosional. Beberapa cerita hantu menyentuh perasaan, seperti hantu yang masih menjaga keluarga atau menunggu orang yang dicintai. Kisah-kisah ini bisa membuat orang merasa iba atau terharu, dan melihat hantu bukan lagi sebagai makhluk menakutkan, melainkan sosok yang memiliki cerita hidup yang menyedihkan. Perlu diingat bahwa semua ini hanya ada dalam cerita, budaya, dan karya seni. Tidak ada bukti ilmiah yang membuktikan keberadaan hantu, dan pandangan tentang mereka pun berbeda-beda, tergantung kepercayaan masing-masing orang. Meskipun hantu digambarkan sebagai makhluk yang menakutkan, dalam cerita rakyat, mitos dan kepercayaan di Indonesia maupun dunia, mereka juga memiliki hal-hal yang ditakuti atau dihindari. Berikut adalah beberapa di antaranya. Hal yang ditakuti atau dihindari hantu. Benda-benda keramat atau suci. Dalam berbagai kepercayaan, hantu dianggap sebagai makhluk yang tidak suci atau berada di alam lain, sehingga mereka takut pada benda yang memiliki kekuatan spiritual atau berkaitan dengan agama. Contohnya seperti Al-Qur'an, salib, doa-doa, manik-manik doa, atau benda pusaka yang sudah diberi berkah. Api dan cahaya terang. Banyak legenda mengatakan hantu suka tempat yang gelap, lembab, dan sepi. Cahaya yang terang, terutama api, sering dianggap bisa mengusir atau melukai mereka.
Di beberapa cerita, orang menyalakan api unggun atau lilin agar hantu tidak mendekat. Suara keras atau bising. Hantu sering digambarkan menyukai ketenangan atau suasana sunyi. Suara yang sangat keras seperti genta, lonceng, teriakan, atau bahkan musik yang keras dikatakan bisa membuat mereka tidak nyaman dan pergi, karena sensitivitas pendengaran mereka dianggap lebih tajam daripada manusia. Orang yang berani dan tidak takut. Ada anggapan bahwa hantu memakan rasa takut atau menggunakan ketakutan manusia sebagai kekuatan. Jika seseorang benar-benar berani, tenang, dan tidak merasa takut sama sekali, hantu akan bingung atau kehilangan kekuatannya, sehingga memilih untuk tidak mendekat. Benda-benda alami tertentu. Di budaya Indonesia, ada tanaman atau benda yang dipercaya bisa mengusir hantu, seperti daun sirih, bawang putih, garam, atau cabai. Selain itu, benda tajam seperti keris atau parang juga kadang dianggap memiliki kekuatan untuk menahan mereka. Hukum alam atau kekuatan yang lebih besar. Beberapa cerita juga menggambarkan bahwa hantu terikat pada aturan tertentu. Misalnya, mereka tidak bisa sembarangan menyeberangi air yang mengalir, atau mereka takut pada makhluk halus lain yang lebih kuat dan berkuasa. Ingat ya, semua ini hanya bagian dari cerita, mitos, dan kepercayaan budaya saja. Tidak ada bukti ilmiahnya. Kalau dilihat dari sini, ternyata hantu juga tidak selamanya berkuasa, kan? Kamu Jawabannya tergantung pada sudut pandang yang dilihat, karena hal ini berkaitan dengan kepercayaan, agama, dan ilmu pengetahuan yang berbeda-beda. Dari sudut pandang budaya dan kepercayaan, banyak kebudayaan dan kepercayaan tradisional meyakini bahwa orang yang mati bisa menjadi hantu, terutama jika mereka meninggal dengan cara yang tidak wajar, memiliki keinginan yang belum terpenuhi, atau tidak mendapatkan upacara pemakaman yang layak. Mereka dianggap tetap tinggal di bumi dan kadang muncul atau mengganggu orang yang masih hidup. Dari sudut pandang agama, Islam mengajarkan bahwa roh orang yang mati tidak lagi tinggal di bumi dan tidak menjadi hantu. Apa yang sering dianggap sebagai hantu biasanya dikaitkan dengan golongan jin atau setan yang bisa berwujud dan mengganggu manusia. Kristen, menurut ajarannya, setelah mati roh manusia akan menuju tempat yang ditentukan sesuai dengan keputusan Tuhan. Tidak ada yang tertinggal di bumi sebagai hantu. Penampakan yang dianggap hantu bisa saja merupakan makhluk roh lain atau hal yang tidak nyata. Kepercayaan lain, ada juga yang memiliki pandangan berbeda. Misalnya beberapa aliran spiritualisme meyakini bahwa roh orang mati masih bisa berhubungan dengan dunia manusia dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Hingga saat ini, tidak ada bukti ilmiah yang dapat membuktikan keberadaan hantu maupun bahwa orang yang mati bisa berubah menjadi hantu. Fenomena yang sering dikaitkan dengan hantu biasanya bisa dijelaskan melalui faktor psikologis, fisik, atau lingkungan lainnya.